Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanare Julita dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konfrontasi ekonomi. Jadi, apa sih konfrontasi ekonomi itu? Konfrontasi ekonomi adalah penggunaan tekanan ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau strategis. Ini melibatkan tindakan yang dirancang untuk merugikan ekonomi negara target dengan harapan memaksa negara tersebut untuk mengubah kebijakan atau perilaku. Nah, bentuk-bentuknya ada embargo. Embargo yaitu larangan total terhadap perdagangan dengan negara tertentu. Nah, yang kedua ada sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi adalah pembatasan perdagangan dan keuangan yang lebih terbatas. Nah, setelah itu ada tarif tinggi. Tarif tinggi yaitu pengenaan tarif tinggi untuk membuat produk impor dari negara target menjadi tidak kompetitif. Setelah itu ada manipulasi mata uang, yaitu upaya untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang negara target. Nah, setelah itu ada boykot. Boykot yaitu penolakan untuk membeli produk atau berbisnis dengan negara. Nah, setelah itu ada tujuan konfrontasi ekonomi. Yang pertama ada perubahan kebijakan, yaitu memaksa negara target untuk mengubah kebijakan tertentu, seperti kebijakan luar negeri atau hak asasi manusia. Nah, setelah itu ada stabilitas politik, yaitu mengganggu stabilitas politik negara target yang dapat menyebabkan perubahan rezim. Nah, setelah itu ada keuntungan ekonomi, yaitu memberikan keuntungan kepada negara target yang memperlakukan konfrontasi, seperti membuka pasar baru atau mengamankan sumber daya. Ada juga dampak dari konfrontasi ekonomi. Yang pertama ada kerugian ekonomi, yaitu negara target mengalami kerugian ekonomi seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan inflasi. Yang kedua ada krisis kemanusiaan, yaitu dalam kasus yang parah dapat menyebabkan krisis kemanusiaan akibat kekurangan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang ketiga, ada ketegangan internasional, yaitu ketegangan internasional meningkatkan ketegangan internasional dan dapat memicu konflik yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada contoh konfrontasi ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 sampai dengan 1966, yaitu meskipun lebih dikenal sebagai konfrontasi militer, ada juga unsur ekonomi di mana Indonesia berusaha mengganggu perdagangan Malaysia. Yang kedua, ada perspektif Indonesia di Jawa Timur, yaitu sebagai daerah dengan aktivitas perdagangan dan industri yang signifikan, Jawa Timur akan merasakan dampak langsung dari konfrontasi ekonomi, baik sebagai target maupun sebagai bagian dari negara yang melakukan konfrontasi. Nah, ada juga nilai yang terkait dalam konfrontasi ekonomi. Yang pertama ada kedaulatan ekonomi, yaitu negara berhak menemukan kebijakan ekonominya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Nah, yang kedua ada keadilan, yaitu konfrontasi ekonomi harus dilakukan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penduduk sipil. Nah, yang ketiga ada diplomasi, yaitu konfrontasi ekonomi sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua opsi diplomasi lainnya telah habis. Nah, kesimpulan dari konfrontasi ekonomi adalah konfrontasi ekonomi adalah alat yang kompleks dan kontroversial. Aktivitasnya seringkali dipertanyakan dan dampaknya bisa sangat merugikan, terutama bagi penduduk sipil di negara target. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.